Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bertemu untuk pertama kalinya pada semester genap ini dalam mata kuliah hukum internasional. Nah, pada kesempatan pertama ini seperti biasanya kita akan membicarakan dulu tentang eh, kontrak pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya juga akan menyampaikan RPS. Kemudian yang ketiga, eh, bagian pertama dari perkuliahan kita, yaitu bagian pendahuluan, akan juga kita eh, bahas pada pagi hari ini. Baiklah, untuk yang pertama tentang kontrak pembelajaran, ya. Eh, karena ini bukan semester pertama bagi Anda, tentunya ya sudah eh, mengalami sebelumnya tentang kontrak pembelajaran ini, tentu Anda sudah memahami semua. Oleh karena itu, sebenarnya saya tidak perlu mengulang kembali. Nah, namun satu hal saja yang perlu penegasan, uh, karena kuliah kita ini masih melalui daring, ya, maka ketentuan-ketentuan atau tata tertib perkuliahan sebagaimana yang sudah dikemukakan pada semester yang lalu, tentunya kita sudah memahami semua bahwa di Zoom pun juga ada tata tertib, ya. Yang terutama adalah tentang eh, penggunaan kamera, ya. Ini wajib bagi semuanya, ya, untuk memasang kamera, untuk menggunakan kamera begitu kuliah dimulai, ya. Nah, sehingga kita bisa bertatap muka meskipun hanya lewat teknologi, begitu ya. Nah, ini untuk pengganti tatap muka kita secara fisik. Nah, mudah-mudahan pada waktu yang akan datang, yaitu setelah mid semester, kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas, ya, di kampus baru tentunya, ya. Nah, di dalam tata tertib Zoom, jadi tidak berarti bahwa kita bisa seenaknya, ya, tetapi tetap menjaga tata tertib kita, menjaga sopan santun kita, ya. Nah, sehingga perkuliahan akan kita rasakan nyaman, ya, untuk kita semua, ya. Nah, baiklah, eh, untuk hal berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang RPS, ya, rencana pembelajaran semester kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa mata kuliah hukum internasional ini adalah mata kuliah 3 SKS, ya. Nah, untuk itu pada semester ini kita akan kuliah pertemuan baik secara daring maupun juga luring nantinya sebanyak 21 pertemuan, ya, 21 kali pertemuan. Nah, untuk itu mudah-mudahan atau kita berdoa bersama-sama, ya, agar perkuliahan kita ini berjalan dengan lancar, ya. Nah, untuk itu mari kita pertama-tama berdoa bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, menginjak acara berikutnya atau hal berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah detail dari RPS itu sendiri, ya. Nah, saya sudah memposting RPS ini di Google Classroom, ya, sehingga Anda tinggal melihat pada Google Classroom tersebut. Tapi secara garis besar akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pada bagian pertama perkuliahan, yaitu pada hari ini, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu sesungguhnya hukum internasional, ya. Kita akan
mencoba melihat pada beberapa definisi ya dan juga peristilahan terkait dengan hukum internasional ini ya. Kemudian juga bagaimana hukum internasional itu bisa mengikat dan berlaku ya, sehingga negara-negara atau subjek-subjek hukum internasional itu mentaatinya. Nah, ini akan kita bahas di bagian pertama ya. Kemudian di bagian kedua kita akan membahas tentang masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Nah, jadi mengapa hukum internasional ini mengikat ya? Mengapa negara-negara atau subjek-subjek hukum internasional pada umumnya mentaati hukum internasional ya. Tentu saja di sana sini terjadi pelanggaran-pelanggaran ya, tetapi secara umum masyarakat internasional itu mentaati hukum internasional ya. Nah, kemudian masih di bagian kedua itu juga kita akan membahas tentang fungsi dan hakikat kedaulatan negara ya. Kemudian juga efektivitas dan kelemahan dari hukum internasional. Nah, pada saat ini kita sedang menyaksikan ya terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina ya. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan dari hukum internasional ya? Apakah hukum internasional efektif ataukah tidak untuk mencegah terjadinya perang ya, atau untuk menghentikan perang ya. Nah, kita akan bahas pada pertemuan yang kedua ya. Kemudian pada pertemuan yang ketiga kita akan mencoba melihat kepada Indonesia sendiri ya. Jadi secara internal bagaimana sesungguhnya hukum internasional diberlakukan di Indonesia ya. Bagaimana juga Indonesia bisa memanfaatkan hukum internasional ya. Ini sangat penting juga untuk kita bahas. Jadi bagaimana Indonesia memperlakukan atau mendudukan atau memposisikan hukum internasional dalam sistem hukum negara kita. Kemudian juga bagaimana sesungguhnya Indonesia memanfaatkan hukum internasional juga untuk kepentingan Indonesia sendiri ya. Nah, misalnya Profesor Mokhtar Kusumaatmadja beberapa puluh tahun yang lalu itu memperjuangkan secara hukum internasional ya agar Indonesia diakui sebagai negara kepulauan ya. Nah, perjuangan Pak Mokhtar ini luar biasa ya. Ternyata kemudian diakomodasi oleh hukum internasional sehingga sekarang Indonesia sudah merupakan negara kepulauan di mana perairan-perairan di antara pulau-pulau tersebut menjadi bagian teritorial dari wilayah teritorial dari Indonesia ya. Coba bisa dibayangkan sebelum diperjuangkan oleh Indonesia dan dimasukkan ke dalam konvensi hukum laut tahun 1982 ya. Di tengah Indonesia itu ada wilayah-wilayah perairan yang itu kemudian merupakan wilayah perairan umum ya, laut lepas atau laut bebas ya. Nah, oleh karena itu keamanan dan tentunya juga kenyamanan dan keselamatan negara kita terancam ya kalau laut atau perairan yang ada di antara pulau-pulau itu di dalamnya ada wilayah yang terbuka, wilayah umum atau yang disebut sebagai laut bebas ya. Nah, ini kan perjuangan dari Profesor Mokhtar Kusumaatmadja ini luar biasa menghasilkan sesuatu yang begitu bermanfaat untuk Indonesia. Nah, inilah yang akan kita coba untuk membahasnya di bagian ketiga ya, bagaimana Indonesia memanfaatkan hukum internasional. Kemudian di bagian keempat, kita akan membicarakan tentang sumber-sumber hukum internasional. Ya, nanti kita akan bahas misalnya adalah perjanjian internasional, kemudian ada hukum
kebiasaan internasional, kemudian juga ada prinsip-prinsip umum hukum, ya, ada doktrin dan jurisprudensi dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan yang keempat. Nah, di pertemuan kelima masih berbicara tentang sumber-sumber hukum internasional yang lainnya tentunya, ya. Kemudian di bagian keenam kita akan mendiskusikan tentang negara sebagai subjek hukum internasional, ya. Jadi bagaimana Indonesia memainkan peran sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Nah, demikian juga di bagian ketujuh perkuliahan kita itu masih membahas tentang sumber-sumber hukum internasional, ya. Yang akan kita bahas pada pertemuan ketujuh ini adalah bagaimana negara-negara merupakan subjek hukum internasional yang punya hak untuk membela diri, ya, atau self defense, ya. Nah, sekarang kita menyaksikan apakah Rusia itu menyerang Ukraina itu dalam rangka self defense atau itu sebenarnya sesungguhnya merupakan invasi, ya, merupakan penyerangan terhadap kedaulatan negara lain, gitu ya. Nah, ini kita akan coba membahas, ya. Kemudian self determination juga akan dibahas pada perkuliahan yang ketujuh, ya. Nah, self determination ini sangat penting juga di dalam hukum internasional karena melalui self determination suatu bagian atau suatu wilayah tertentu itu bisa mendeklarasikan dirinya, menentukan nasibnya sendiri, ya, melalui apa yang disebut sebagai self determination, ya. Nah, bagaimana self determination ini di dalam hukum internasional? Apakah setiap bagian dari suatu negara itu punya hak untuk menyatakan menentukan nasibnya sendiri, begitu ya? Nah, itu kita akan coba bahas di dalam perkuliahan pada perkuliahan yang ketujuh, ya. Kemudian di bagian ke-8 juga kita masih membahas tentang subjek hukum internasional, ya. Nah, ini terutama adalah subjek-subjek hukum internasional yang non negara, ya. Contohnya seperti individu, seperti organisasi internasional, ya. Kemudian Palang Merah Internasional dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas pada pertemuan yang ke-8, ya. Nah, pada pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, ya. Nah, kita akan coba membahas berbagai teori yang mengungkapkan atau yang mengkaji tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Apakah hukum internasional sudah sekaligus atau secara otomatis menjadi hukum nasional ketika hukum internasional itu diadopsi atau dilakukan pengakuan atau pengesahan atau ratifikasi di dalam hukum nasional kita, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Kemudian di pertemuan ke-10 itu nanti kita akan membahas tentang pengakuan di dalam hukum internasional. Nah, dalam kasus yang terakhir ini bagaimana negara-negara, bagian-bagian wilayah dari suatu negara kemudian memisahkan diri, ya, ya sebut saja Ukraina, ya. Ada dua negara bagian atau dua wilayah yang menyatakan kemerdekaannya dan kemudian itu yang diakui oleh Rusia, ya. Nah, ini antara Rusia dan Ukraina itu luar biasa kalau bisa kita ungkap, ya, fakta-faktanya, ya. Nah, Indonesia dulu ketika merdeka pun juga ada pengakuan, ya, terutama yang mengakui Indonesia pertama kali itu adalah negara-negara Arab, ya. Misalnya sebut saja Palestina, kemudian Mesir, ya, mengakui keberadaan Indonesia, ya. Nah, sedangkan Belanda sendiri meskipun sudah kalah dan Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945, ya ternyata Belanda itu belum mengakui kedaulatan
Indonesia. Nah, baru pada tahun 1949 itulah ya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, dan untuk penegakannya juga ternyata tidak mudah ya. Nah, sekarang sedang terjadi pro kontra tentang terjadinya peristiwa 1 Maret, yaitu tentang penegakan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, pro kontra atau kontroversi dalam beberapa tayangan baik di televisi maupun juga di media-media sosial ya. Loh, kok peran Pak Harto kok tidak ada di situ? Peran Presiden Soeharto kok tidak ada di situ? Nah, itu pro kontra ya. Nah, tapi itu bukan urusan di dalam hukum internasional ya, tentang masuk tidaknya Soeharto ke dalam naskah apa ya, Kepres atau Perpres ya, Kepres rupanya ya. Nah, itu di bagian ke-10, di bagian 11 ada asesmen ya, UTS ya. Walaupun dalam sistem yang sekarang sebenarnya dengan menggunakan CPMK itu yang diujikan itu ya CPMK itu gitu ya. Nah, tetapi tampaknya masih tetap digunakan format yang lama, yaitu ada UTS dan UAS. Nah, baik, setelah mid semester kita akan bertemu lagi membicarakan tentang kedaulatan teritorial ya. Ini sangat penting ya. Kita punya masalah juga dengan Cina misalnya ya, karena Cina mengklaim di Laut Cina Selatan itu ada fishing ground-nya Cina. Mereka mengklaim ada 9 dash line atau garis putus-putus ya, yang diklaim itu adalah fishing ground-nya Cina ya. Tentu saja negara-negara yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan ya bereaksi ya, salah satunya misalnya Filipina, kemudian membawa kasusnya ke Badan Arbitrase Hukum Laut ya, dan ternyata Filipina dimenangkan ya, dan Cina kalah. Tetapi sepertinya tidak ada perubahan dalam realitas ya. Jadi tetap saja Cina masih lalu lalang, masih mengklaim bahwa ada 9 dash line sebagai fishing ground-nya, yang itu berarti kan mengklaim ya, tentang wilayah, tentang kedaulatan gitu ya, atau hak berdaulat ya. Nah, ini menjadi persoalan ya dengan Indonesia pun karena ada irisan ya, ada irisan dengan dengan wilayah zona ekonomi eksklusif kita ya. Nah, itu kita akan coba bahas ya di dalam kedaulatan teritorial ya. Nah, metode tentang diperolehnya kedaulatan dan hilangnya kedaulatan juga kita akan bahas ya. Nah, kemudian di bagian ke-14 masih tentang kedaulatan teritorial ya. Dan ini khusus kita akan membahasnya dari sisi hukum lautnya ya, hukum laut internasionalnya. Jadi bagaimana pembagian wilayah di lautan itu kan ada titik pangkal, misalnya dari titik pangkal itulah kemudian ada wilayah teritorial sepanjang 12 mil laut misalnya gitu ya. Kemudian ada zona tambahan lagi 12 mil laut lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian di perkuliahan ke-15 kita akan mendiskusikan tentang kedaulatan teritorial di wilayah atau di ruang udara dan ruang angkasa ya. Nah, nanti kita akan coba bahas apa sih bedanya ruang udara dengan ruang angkasa gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan yang ke-16 kita akan mendiskusikan tentang yurisdiksi dalam hukum internasional. Nah, apa pengertian dari yurisdiksi ya?
macam-macam yurisdiksi itu apa saja ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang ke-16. Nah, pada pertemuan ke-17 ya, kita akan membahas yurisdiksi dalam hukum internasional ya, yang di dalamnya akan didiskusikan beberapa prinsip di dalam yurisdiksi itu ya. Ada prinsip teritorial, ada prinsip nasionalitas, ada prinsip perlindungan gitu ya. Nah, kita akan coba bahas di pertemuan ke-17. Di pertemuan ke-18 kita akan membicarakan praktek ekstradisi. Nah, ekstradisi ini masih juga terkait dengan yurisdiksi dalam hukum internasional ya. Nah, jadi ini kita akan mendiskusikan bagaimana ekstradisi dengan Singapura misalnya. Nah, di dalam pembicaraan tentang praktek ekstradisi itu sudah lama sebenarnya, tapi tidak pernah berhasil ya. Walaupun sebenarnya sudah ditandatangani tetapi tidak diratifikasi. Nah, sekarang diperjuangkan lagi ya tentang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura terutama gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh pihak Indonesia ya, karena banyak sekali halangannya ya, banyak sekali rintangannya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang ke-18. Kemudian pada pertemuan yang ke-19 kita akan membicarakan tentang tanggung jawab negara ya di dalam hukum internasional ya. Nah, kemudian di bagian ke-20 kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional ya. Kemudian di nomor 21 atau bagian ke-21 dari perkuliahan kita ini akan membahas tentang suksesi negara dalam hukum internasional. Nah, Indonesia sudah punya pengalaman dengan Timor Leste misalnya, yang kemudian terjadi pemisahan diri ya. Nah, di dalam hukum internasional itu disebut sebagai salah satu metode suksesi ya. Jadi bagaimana suatu wilayah yang tadinya masuk ke dalam wilayah suatu negara kemudian memisahkan diri ya. Nah, ini akan kita bahas di dalam suksesi negara. Ketika Timor Leste berdiri sendiri, nah lalu bagaimana nasib harta-harta kekayaan milik negara ya, dikemanakan itu ya. Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan ke-21. Kemudian pertemuan ke-22 yaitu macam-macam dan akibat hukum suksesi negara. Jadi bagaimana harta-harta kekayaan milik Indonesia itu harus diapakan ya ketika Timor Leste merdeka atau memisahkan diri. Bagaimana juga tentang harta-harta kekayaan publik, kemudian arsip-arsip ya. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana juga hutang ya. Apakah hutang itu juga beralih kepada negara baru ataukah tetap berada di tangan negara yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini terkait dengan suksesi negara. Nah, di bagian ke-23 ini adalah asesmen, yaitu UAS lah gitu ya. Nah, jadi ini tentang topik-topik bahasan selama kita perkuliahan. Nah, saya mengharap bahwa di dalam perkuliahan itu tidak hanya searah dari saya kepada Anda, tapi juga harus ada timbal balik dari Anda ke saya gitu ya, agar kita sama-sama bisa mengembangkan hukum internasional itu secara baik ya. Nah, jadi ini tentang RPS ya, dan di situ juga sudah dicantumkan tentang literaturnya ya, apa saja yang perlu Anda bahas. Nah, saya berharap bahwa Anda masuk kuliah itu atau ketika kuliah itu sudah membaca terlebih dahulu ya. Pertama adalah membaca RPS-nya. Jadi
hari hari Kamis misalnya. Hari Kamis itu coba Anda lihat, itu kan perkuliahan kedua akan membahas tentang apa. Nah, terus Anda eh, membekali diri dulu untuk diskusi ya, kemudian membaca literatur-literatur tentang itu ya. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi Anda harus aktif ya, harus aktif, aktif menjawab pertanyaan, aktif juga menjawab pertanyaan dan aktif juga me, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu saya harap demikian ya. Baik, itu untuk RPS ya, untuk pertemuan pertama ini. Kemudian kita akan berkenalan dulu dengan mata kuliah ini gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional gitu ya. Nah, tentu kalau kita mengkaji berbagai definisi ya, hukum internasional itu sangat beragam ya. Tidak ada keseragaman antara ahli hukum internasional yang satu dengan ahli hukum internasional yang lain ya. Nah, jadi tentang pengertian kita coba saja identifikasi ya, bahwa secara umum yang namanya hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara ya. Nah, jadi hukum internasional itu mengatur hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya ya. Nah, kemudian Mokhtar Kusumaatmadja ya, mengemukakan bahwa HI itu adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum ya. Nah, yang mengatur hubungan atau persoalan yang bukan bersifat perdata. Nah, ini ada kalimat negatif ya, ada negasi ya situ. Jadi keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang bukan bersifat perdata ya, yang melintas batas negara. Nah, jadi di sini definisi dari Mokhtar Kusumaatmadja ya, ketika dikaitkan dengan definisi hukum internasional secara umum ya, lebih simpel yang pengertiannya secara tradisional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara ya. Nah, apakah saat ini yang namanya hukum internasional itu hanya mengatur tentang hubungan antar negara saja gitu ya, ataukah sebenarnya yang namanya hukum internasional itu mengatur hubungan antara subjek hukum nasional dengan uh, subjek hukum nasional yang lain begitu ya. Ataukah sebenarnya hukum internasional itu juga mengatur hubungan hukum privatnya antara negara dengan negara, antara negara dengan non negara ya. Ini masuk ke dalam ranah hukum internasional. Baik, kemudian karena Profesor Mokhtar Kusumaatmadja itu mendefinisikan HI itu bersifat negasi ya, menegasikan sesuatu, maka ada timbul pertanyaan ya, apa benar hukum internasional itu adalah hukum yang bukan bersifat perdata gitu ya, lalu apa gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya ya. Nah, Profesor Mokhtar Kusumaatmadja ternyata juga kurang puas dengan definisinya ini tentunya ya. Ya terbukti dari direvisinya definisi hukum internasional menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja ya. Nah, adapun hasil dari redefinisinya itu menyatakan bahwa hukum internasional itu adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara ya.
Nah, antara siapa dengan siapa? Ya, antara negara dengan negara. Ya. Ada negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, jadi ini Profesor Mokhtar Kusumaatmadja sendiri itu tidak puas akan definisi yang awal yang beliau rumuskan gitu ya, sehingga kemudian melakukan redefinisi atau definisi ulang yang meskipun sudah banyak kemajuan, tetapi sesungguhnya masih berputar di situ-situ saja gitu ya. Nah ini oleh karena itu diperlukan definisi-definisi yang lain nih, karena kalau berpegang pada definisinya Profesor Kusumaatmadja, maka sesungguhnya belum bisa menjelaskan perbedaannya dengan HPI gitu ya. Jadi apa sih bedanya dengan hukum perdata internasional? Nah itu ya mengapa definisi ini juga penting ya. Nah oleh karena itu juga Profesor Kusumaatmadja menambahkan keterangan dari hasil redefinisinya ya. Nah beliau menyatakan bahwa karena hukum internasional yang dimaksud adalah hukum internasional publik ya, maka dalam redefinisi tersebut tidak termasuk hubungan atau persoalan internasional yang diatur dalam HPI. Nah ini jadi kembali lagi menegasikan ya, bahwa yang dimaksud HI oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadja itu ya pokoknya yang bukan diatur di dalam hukum perdata internasional Indonesia gitu ya. Nah jadi ini bisa kita maklumi ya, yang namanya definisi atau redefinisi itu tidak selalu berjalan dengan baik ya. Nah, terbukti dari rumusan tentang definisi saja ini bisa berbeda-beda antara ahli hukum internasional yang satu dengan yang lainnya. Baik, kemudian kita coba melihat J.G. Starke ya. Menurut beliau, hukum internasional ini adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku ya. Nah, ini belum selesai sampai di situ ya. Masih ada sambungannya yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati. Ya, ini ternyata juga masih belum berhenti di situ, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum ya, dalam hubungan mereka satu sama lainnya, dan yang meliputi juga, nah ini masih juga nambah lagi, yang meliputi juga kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional ya. Kemudian hubungan mereka satu dengan yang lainnya ya, juga ini masuk ke dalam definisinya J.G. Starke ya. Masih nyambung lagi ya, bahwa hukum internasional itu juga merupakan kaidah-kaidah hukum tertentu ya, yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara, sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Nah, ini definisinya sangat luas sekali ya. Yang disebut sebagai hubungan hukum internasional itu ternyata tidak bisa didefinisikan secara pendek ya. Ternyata ini ada juga yang mendefinisikan dengan sangat panjang ya. Tentu untuk kepentingan kita definisi-definisi ini coba kita kaji kembali dan kita ambil keputusan yang mungkin paling simpel lah gitu ya. Baik, oleh karena itu kalau digabung ya definisinya Profesor Mokhtar plus Starke ya, nah, maka hukum internasional itu adalah hukum yang subjeknya itu adalah negara dan non-negara ya. Ini berarti kan sama ya. Kemudian isinya atau ruang lingkupnya itu adalah persoalan atau hubungan negara dengan negara, negara dengan non-negara, dan non-negara dengan non-negara ya. Nah ini apa namanya
sudah lengkap itu ya, mulai dari subjek hukumnya, ya, kemudian juga meliputi juga tentang persoalan atau hubungan apa yang mau dikemukakan gitu ya. Nah, oleh karena itu Muhtar dan Starke kemudian kalau kita gabung itu bisa lebih kita pahami, lebih kita sederhanakan gitu ya. Baik, adapun peristilahan-peristilahan, kalau Anda membaca buku-buku asing ya, ada mungkin Anda akan menemukan yang disebut sebagai the law of nations ya, the hukum bangsa-bangsa. Atau mungkin juga Anda bisa menemukan istilah the law among nations yang artinya juga sama ya, yaitu hukum internasional. Kemudian hukum antar negara, interstate law, interstate law. Kemudian yang paling umum itu adalah dua yang terakhir ini gitu ya. Yang pertama adalah hukum internasional saja, ya, tidak pakai embel-embel apapun ya. Atau yang dalam bahasa asingnya disebut sebagai international law saja, tanpa menyebutkan ini adalah hukum perdata ataukah hukum publik ya. Yang jelas bahwa di dalam hukum internasional itu juga dua-duanya ada, baik hukum nasional maupun juga hukum internasional, baik yang tertulis maupun juga yang tidak tertulis gitu ya. Nah, saya kira ini beberapa hal untuk sekedar mengenal hukum internasional itu apa ya. Kemudian selanjutnya Anda silakan membaca untuk pertemuan yang akan datang. Nah, jadi hari ini kita cukupkan sekedar mengingatkan akan kontrak pembelajaran dan mengenalkan serba ringkas tentang mata kuliah ini, yaitu hukum internasional yang dalam hal ini adalah hukum internasional publik ya, karena hukum perdata internasional sudah ada mata kuliahnya sendiri ya. Nah, mungkin alasan itu sajalah untuk kepentingan akademis kita bahwa yang menggunakan apa namanya yang menggunakan istilah berbagai macam ya, tapi semuanya itu mengacu pada hukum internasional ya dalam pengertian publik ya. Tetapi pengertian hukum internasional dalam pengertian publik pun juga tidak sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya benar ya, karena di dalamnya juga sekarang ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahwa di dalam hukum internasional pun juga aspek-aspek individu itu juga masuk sebagai subjek hukum internasional. Nah, oleh karena itu kurang begitu relevan ya untuk memisahkan secara tegas bedanya hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik ya. Nah, tapi di dalam praktek saya kira kita bisa memahami ya, bisa dengan mudah memahami bahwa kita ini sedang belajar hukum internasional atau belajar tentang hukum perdata internasional ya. Nah, tentu dua-duanya perlu dipelajari, tetapi ya tentu satu-satu ya. Secara terpisah ada HPI, ada mata kuliah sendiri, kemudian ada hukum internasional publik, ada tersendiri ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama, sekedar mengenal terlebih dahulu tentang apa itu hukum internasional. Nah, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, ya, yaitu pada pertemuan yang kedua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.